Ya, jadi jelas. Dan kalian para bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Nah, nanti kalian jadi bapak. Jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Udah tahu kalian sudah pernah masuk sini, ya. Anak-anak dibawa ke gereja, ya kan? Dididik yang baik, disekolahkan yang baik. Dari PG, TK, SD, SMP udah kalian ndak sekolah misalnya, anak-anak ya kan, SD, SMP, SMA ya, kuliahkan. Kan sebentar lagi jadi bapak-bapak, ndak lama kan? Kalau kalian udah buat nasi goreng, datang ada cewek Katolik datang singgah, nyaman nih nasi goreng nih, kenalan, jatuh cinta, berumah tangga kan? Jadi kita harus berpikir positif, berkata inspiratif. Nengok cewek datang malah dipegang-pegang, kena asusila nanti, enggak boleh. Ya. Nah, itu penting ya. Dan bertindak produktif. Ada produksi yang kalian lakukan sekarang. Di kamar kalian produksi apa? Kalian produksi puisi, kalian produksi ya, buku. Kan bisa buat puisi kan? Sekarang kalau kalian buat musik juga bisa kan? Tinggal kalian rekam, buat nyanyian, buat album kan, yang pandai gitar kan? Banyak usaha produktif yang bisa kalian lakukan. Tidak hanya melamun ya, nunggu dikasih makan. Ya. Di kamar bukannya ini, di kamar hanya menunggu makan. Tidur. Makan, tidur. Makan lagi, tidur. Langsung tidur. Bangun, makan lagi, kan? Kan 3 kali sehari dikasih makan. Hah? Nanti kalau di dunia luar kalian harus berusaha mencari sebutir nasi itu dengan bekerja. Ya. Makanya di sini jangan buang nasi walaupun keras. Ya. Syukur negara kasih kalian nasi. Di sini malah poya-poya, buang nasi. Ya kan? Sayur ndak enak dibuang, ndak selera. Ya. Hargai. Ya. Kalau ndak ada petani, ndak ada yang nanam padi, mana kita makan? Maka nanti keluar dari tempat ini belajar bertani. Hah? Jangan belajar mencuri, bertani. Ya kan? Oh, gini buat ladang, gini buat sawah, gini buat paya, gini nanam kan? Gini nanam durian, nanam pisang, ya. Jadi tidak ada kalian pulang dari sini tidak bertindak produktif. Tanah orang tua kalian besar, kan? Bahkan saking besarnya hanya rumput yang tumbuh. Betul ya? Karena bertepo tadi, ada pesta berjudi. Pisang sampai busuk, tidak dijual, tidak dimakan. Betul ya? Ubi tidak ditoleh, hanya untuk makanan babi. Cempedak tidak dijual, dijadikan makanan babi, kan? Bukan saya tidak tahu. Rebung tidak diambil, padahal rebung itu ya luar biasa menghasilkan. Banyak yang suka makan rebung. Daun pisang tidak mau diambil, padahal ya daun pisang. Sekarang ingat, plastik udah dikurangi. Kita menggunakan pembungkus dari alami, kan? Kelapa tidak mau ditanam, padahal nanam kelapa aja. Umbutnya bisa kita ambil kalau tidak mau nunggu buahnya, kan? Janurnya bisa dipakai untuk hiasan pesta-pesta kawin, kan? Ini dibiarkan jatuh kelapa sampai busuk. Bukan diambil minyaknya, padahal bisa buat minyak kelapa. Banyak barang produktif di kampung-kampung di daerah kalian yang sebenarnya itu bisa menghasilkan.
Hah? Kemiri tinggal dibuang aja. Ya. Betul ya? Ya kan? Rumput untuk makan sapi tinggal kalian lindas pakai motor. Karena enggak ternak tadi. Sebelum melihara sapi, melihara marmut dulu, kan sama makanannya. Ini banyak usaha produktif. Ayam enggak kalian pelihara. Padahal kalau pelihara ayam itu kalian cari 1 jantan, 10 betina. Nanti berkembang. Ayam kampung mahal. Ada ayam enggak? Tenang, ada. Didatang di rumah 10 ekor, rupanya nyuri. Curi lagi. Itu lain. Jelas ya? Jadi berpikir positif. Coba katakan, berpikir positif. Coba ulangi. Berpikir positif, berkata inspiratif, bertindak produktif. Nanti cari kaleng tuh di jalan. Dapat duit 100 kan, 1 kaleng kan 100 harganya. 10 kaleng 1000 kan. Jalan-jalan kan. Dapat botol plastik, ya. Bukan nyuri barang orang. Saya ingat dulu tetangga saya, lalu pot orang pula diambilnya. Demi untuk jual plastik. Banyak usaha-usaha produktif yang bisa dihasilkan ya. Jadi tolong di sini kalian sudah berpikir usaha. Jangan lagi berpikir, aduh. Nanti tiba-tiba dah keluar bingung. Bingung. Belajar nukang. Ya kan? Bukan tukang curi, tukang rumah. Ya kan? Belajar bertani. Bagaimana ngerumput. Ya kan? Nanti lama-lama udah ngerumput, punya lahan sendiri, aduh, nanam sayur. Ya, nanam pare itu di pasar 1 buah 8.000. Kan? Kalian nanam, kalian pasarkan. Kalau pasar lokal ya murah kan? Tapi kalau kalian bisa masuk pasaran Pontianak, wah sayur, mantap. Ya kan? Belajar. Tapi kalau tidak mau belajar ya susah ya, kawan-kawan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus mengingatkan itu kepada kita. Kalau kalian akan jadi bapak-bapak, dan kalian para bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah. Nanti dididik. Jadi punya anak itu diajarkan berdoa, Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Jangan kalian samakan seperti didikan kalian yang dulu itu. Tapi kalian tidak boleh marah dengan orang tua kalian ya. Mungkin dia tidak mengerti, kalian yang mengerti ini sekarang. Ya. Bangun tidur ajarkan Bapa kami. Makan ajarkan Bapa kami. Pergi ke sekolah Bapa kami ya nak, ya kan. Walaupun kalian hanya tahu Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, tidak masalah. Nanti berkembang, Tuhan yang akan menuntun. Jelas ya? Cium tangan, ya, berkati, kasih tanda salib, ya kan? Doakan anak yang baik, antar anak ke sekolah. Jangan seperti kalian dulu tidak diantar, ya, suruh pergi ya, nanti udah di tengah jalan berkelahi, bergulat sampai habis bajunya. Udah pulang ke sekolah main ke sungai, nyuri rambutan orang, lempar-lempar. Nah, bukan saya tahu. Tah kemana bajunya, cebur ke sungai, pulang telanjang, tidak ada baju seragam katanya. PR pun tidak dikerjakan. Ya. Bukan sekolah nonton orang doser jalan, ya kan? Bukan sekolah nongkrong, nengok orang ngerokok. Iya sih ngerokok orang tua tuh katanya. Mulailah nyuri duit dompet bapaknya atau mamanya, beli rokok, nyaman. Masih SD dan ngerokok, ya kan? Lalu pancung, pergi ke Bongja, kan? Lihat orang masang, ngapa orang tua itu? Rupanya
nyembah-nyembah kuburan biar cari nomor. Kan belajar dari situ. Ya. Apa yang diisap orang tua tuh? Rupanya isap ganja dia. Ya. Apa tuh bang? Nah, kan kita kan belajar dari yang jahat tuh mudah, tidak lama. Ya. Sekarang sesuatu yang jahat tuh tidak perlu dipelajari. Ya. Ini dia pukul kepalanya, dia pukul kepala ini sekelahi. Bisa berbunuh dia gara-gara pukul kepala. Kan tidak perlu dipelajari kan? Tapi kalau belajar itu perlu dipelajari yang baik. Nah ini penting saudara-saudara yang terkasih ya, karena kalian akan menjadi orang tua. Lalu kalian nanti akan bisa menjadi pengusaha. Kalau buat nasi goreng semuanya kan, nasi digoreng, apalah susahnya? Susah kan? Tidak susah. Ya kan? Yang penting tahu. Ya. Kalau mau pasti bisa. Ya waktu pertama memang tidak enak, lama-lama enak kan. Kalau tidak enak gratis. Oh mantap. Ya memang usaha itu harus tabah. Ya. Dulu nyuri motor sekarang jual nasi goreng, tak boleh tersinggung kamu. Ya kan? Kalau kamu tersinggung berarti kamu masih dikuasai hawa nafsu, setan dan iblis serta kuasa jahat. Tidak boleh tersinggung. Itulah yang kalian hadapi nanti. Jadi kawan-kawan, saudara-saudara yang terkasih, itu harus kalian camkan. Ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Jadi kalau kita bekerja dengan orang itu, ikuti. Angkat ini, angkat. Ya kan? Kalau jadi buruh, ya jangan ngelawan. Paham ya? Antar barang ini, siapa? Oh, ya kan? Tolong belanja, siapa? Siap bu, kan begitu kan? Kalau kalian jadi kuli kan? Masa jadi kuli lalu mau ngatur bos? Ya enggak? Tidak boleh. Kalian berada di posisi kuli kan? Posisi karena ini Rasul Paulus bilang begitu kan? Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kalian taat kepada Kristus. Kita ini kuli Kristus. Jadi taat kepada Kristus, ya enggak? Gitu juga nanti kalian kerja. Jangan mau jadi pekman, disuruh perintah lalu ngelawan, lalu sakit hati, bosnya dibacok, bosnya dibunuh, kan? Ya enggak? Kerja dengan orang lalu tersinggung, betul enggak? Enggak bisa tersinggung, enggak boleh. Kalau enggak tahan berhenti. Walaupun dihina, ampuni. Itulah cinta kasih. Bukan malah sepakat. Dah kita nanti kita berhenti, dah itu kita ambil ya motornya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ini mukanya masih garang-garang nih, enggak tahu di kamar ngapain. Jadi pekman kali di kamar, ya kan? Mana tahu di kamar kan? Belajar ya. Kalau ketemu saya kan mungkin seminggu sekali, bahkan bulan lalu saya sibuk. Ada kegiatan kantor kan? Tidak datang ke sini. Hari Senin kan ada kegiatan bisa jadi tidak ada. Karena Pak Edi dan kawan-kawan sibuk kan. Seminggu hanya 2 kali kan. Tapi di kamar 24 jam kalian bersama kawan-kawannya di situ. Kalau di dalam kamar itu ada yang jahat lalu mengajari kalian jahat, tiap kali kan kalian pun akan mengikuti itu. Mengapa? Nah, makanya kalian di kamar itu pagi berdoa. Jangan bilang, sok suci kau nih. Tantangan. Pagi doa Bapa kami. Makanya di situ di Mada Bakti itu kan doa malaikat. Kan berkali-kali saya katakan, mari kita belajar terus-menerus untuk berdoa. Menjadi ragi ya. Paham ya? Kalau enggak paham ya memang susah. Diterapkan nih.
Nanti siang makan siang, doa dulu. Biarlah yang lain tak berdoa, kita berdoa. Nanti dia akan meradiasi. Mari berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena di dalam kamar itu ada beberapa agama kan. Ini makan, tinggal makan. Bahkan ada yang ngambil jatah kawannya karena kawannya lagi sidang atau kawannya lagi keluar kan. Lalu tidak makan. Tidak boleh gitu ya. Jatah kalian ini jatah kalian. Apalagi dikasih sabun untuk sebulan. Ya kan? Udah kasih sabun sebulan, habisnya 3 hari. Entah apa dia lakukan. Padahal ada caranya. Diraut, dapat 30 rautan. Oh, mandi ini kira-kira 30 hari. Pagi dan sore. Berarti harus 3 rautan dibagi lagi. Jadi yang udah diraut jadi dipotong jadi 2. Nah itu. Kalau pakai gosok-gosok gini, waduh 3 hari selesai, apalagi ditaruh kan. Tapi kalau diraut, dipotong. Oh ini jatahnya kan, dapat sabun. Odol juga begitu kan. Yang paling susah kan odol. Dapat segini, bagaimana nih? Mulut udah bau naga. Ya kan? Ya caranya ya harus dibagi. Ini persoalan-persoalan yang kalian hadapi di kamar ini menjadi persoalan yang akan menjadi dampak. Ya jelas seperti itu ya. Jangan hanya taat di hadapan mereka untuk menyenangkan hati orang, tetapi taatlah sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Kita adalah hamba Kristus yang harus taat kepada Allah. Kita adalah hamba Allah yang taat kepada Allah. Siapakah Tuhan Allah kita? Yesus Kristus. Paham ya? Jadi bagi kita orang Katolik, orang Kristiani, siapakah Tuhan? Yesus Kristus. Titik. Ya kalau orang mau bilang dia bukan Tuhan, dia bukan Nabi, itu urusanmu. Ya kan? Itu imanmu. Bagi kami, orang Katolik, Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Kok Tuhan jadi manusia? Suka-suka dong Tuhan. Emang masa bisa kita ngatur Tuhan? Betul enggak? Tuhan mau jadi matahari, Tuhan mau jadi bulan, Tuhan mau jadi pohon, Tuhan mau jadi batu, suka-suka dia kan? Dia menciptakan kita. Tapi dia mau menjadi manusia supaya sama seperti manusia. Merendahkan diri supaya sama seperti manusia dan merasakan menjadi manusia di dunia ini. Itulah Yesus Kristus, perdamaian antara Allah dan manusia. Jelas ya? Kalau tidak jelas bahaya. Bahaya. Bagaimana? Makanya harus rajin. Nah, maka saya tanya nih berapa orang nih. Ya, minggu depan udah ada datang lagi, saya kira ada kegiatan penyuluhan untuk mahasiswa kan? Ini udah sebulan nih. Betul enggak sebulan? Ya. Mana yang baru ketemu saya hari ini lagi? Enggak, kamu udah 2 kali waktu kemarin. Enggak. Kemarin kan ada yang kerja. Kan baru ketemu saya lagi kan? Kemana nih Pak Yakobus katanya kan? Ya kan? Ya karena memang pas bertepatan hari Rabu itu ada kegiatan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, kita harus semangat. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Nah itu. Nah, laksanakanlah pelayananmu dengan rela seperti orang-orang yang melayani Tuhan, dengan rela, ikhlas. Ya. Panas mau hujan, ada kipas. Ya kan? Mau dingin, buka cepat. Di kamar kalau ada satu ndak mandi, semuanya akan menjadi bau. Betul ya? Ada satu yang ndak ngompol, semuanya bau. Kan? Makanya di kamar itu harus setiap hari dibersihkan, dijemur kasurnya, kan?
Betul nggak? Nggak boleh ada jamur, kutu, dibersihkan, dipel, ya enggak? Mandi, jangan sampai ada di kamar nggak mandi, satu tak mandi habis dah. Ini kompak semua nggak mandi, bau asam semua di situ. Ya kan, kamar tidak mandi dikasih di situ. Ya. Ini tidak bisa begitu, harus bersih. Ya. Jadi kalau di kamar kalian bersih enak kan? Nyaman. Betul? Beriman, beri yang nyaman-nyaman. Tapi ada satu kentut semua merasakan. Satu panas semuanya panas. Ya kan? Di dalam kamar kalian ada kipas angin kan? Ada? Dapat semua kipas anginnya? Bagian bos yang dapat ya? Bagian yang senior, saya senior nih. Kau dengar enggak? Kalau enggak awas ya. Oh. Sekali kalian dia udah keluar, kalian jadi senior. Saya senior nih, awas. Wah, bullying. Bullying terjadi pula. Akhirnya bertinju di situ. Supaya tak ketahuan, tutup tirai. Ya kan? Tahu-tahu udah bonyok di situ. Ditanya ngapa? Terjedot pintu. Ya harus didamaikan, enggak boleh. Masa sekamar kelahi? Enggak teguran. Ya. Hiduplah berdamai, jangan jadi pek manda, preman. Enggak bisa nih. Pokok dia. Untuk apalah kalian di tempat ini lalu berkelahi? Makanya itu tadi ya. Laksanakan pelayananmu dengan rela seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Dan bukan manusia. Kalian tahu bahwa setiap orang, entah hamba, entah orang merdeka, akan menerima ganjaran dari Tuhan kalau ia berbuat sesuatu yang baik. Dan kalian para tuan, bersikaplah demikian juga terhadap hamba-hambamu, dan janganlah mengancam. Jangan mengancam. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di surga. Tuhan itu ada di surga. Maka kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Dan dalam Mazmur tanggapan tadi, Tuhan itu setia dalam segala perkataannya. Jadi Tuhan itu setia dalam segala perkataannya. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Maka kita bangun bersyukur. Terima kasih Tuhan. Begitu ya. Jadi kalau kalian nanti bangun tidur langsung doa tanda salib. Ya enggak? Paham? Tidur pun tanda salib, doa Bapa kami. Minimal doa kemuliaan lah. Kalau enggak merasa payah, ya kan? Atau enggak, terima kasih Yesus, lindungilah saya waktu tidur. Amin. Kan? Apa susah? Ada yang menghalangi. Siapa tuh? Setan, iblis, dunia, dan hawa nafsu kita. Ada TV gak di kamar? Tidak. Apa hiburannya kalau malam? Gaplek, main, enggak, masuk tidur. Loh, kalian dikunci jam berapa? Jam 5. Nah, setelah itu apa aktivitas kalian? Ngobrol. Hah? Wah, itu harusnya kalian bukan ganggu kawan, baca kitab suci. Loh, makannya nanti dibagi. Oh, di situ. Kalian bebasnya itu jam berapa? Jam 8 pagi. Hah? Dibukanya jam 7. Itulah hari merdeka kalian. Jalan-jalan kan? Habis itu kalian harus masuk jam 5. Dikunci. Siang masuk lagi. Nanti dibuka lagi kan? Enak kalian disuruh bobo jam 12. Kan? Disuruh bobo lah. Ngacau kawan pula. Ngacau kawan. Kacau. Ya. Atau main gaplek yang nyembunyikan kartu. Kan pasti ada yang degil lu. Hah? Ya kan? Waktu kunjungan dikasih kartu domino, disimpan.
Mainnya dekat agak WC. Kalau ada yang cepat-cepat. Disitulah kalian bisa menulis, buat lagu, buat prosa, buat cerpen, kan? Nah, banyak produktif yang bisa kalian lakukan. Ya. Tidurnya satu kamar berapa orang? Itu udah sempit ya? Sangat sempit, bawah kolong. Tempat tidurnya ada ranjang atas bawah ya? Yang paling senior di atas? Enggak. Hah? Yang paling senior di atas, satunya baru masuk di atas. Semuanya di atas kalau muat, maksudnya? Oh, ada kolong-kolongnya gitu. Oh, panggung lalu. Oh, kalau enggak muat berarti di bawah. Di bawah panggung itu apa? Untuk apa? Tempat nyimpan apa? Oh ya, jadi ada lantai atasnya. Berapa tingkat kamarnya? Ranjangnya. Ya kan ini kan panggung, tidur di situ. Oh, tengah lantai untuk jalan. Jadi satu tempat tidur berapa orang? Ya, maksudnya kapasitas kamar itu kan 20, berarti satu tempat tidur berapa? 10. Jadi saling bantal guling megang kawan lah ya. Hah? Kepalanya sama enggak? Atau ada yang ke kaki atau dari kepala? Enggak. Berarti bagian paling nyaman tuh yang paling pinggir. Itu tadi, ya. Kalau kita tidak berdamai di tempat itu kan enggak nyaman kan? Enggak boleh ngambil punya kawan lagi kan? Kalau udah tidur situ ya. Oh, udah ditulis. Ditulis ya. Enggak boleh pindah-pindah. Kan dikasih matras satu-satu. Dikasih bantal kan? Hah? Bantal enggak ada? Oh. Jadi pakai apa kalian bantalnya? Buat sendiri? Hah? Oh, matras tuh langsung bantal mati. Oh, jadi begini. Selimut? Bawa dari rumah. Jadi kalau ndak ada dari rumah kasih? Hah? Kasihan ya? Digigit nyamuk. Hah? Jadi akhirnya tidur begitulah ya. Malam kedinginan, siang kepanasan ya. Tapi malam sekarang pada panas kan? Buka baju semua lah. Hah? Bau semua lah. Yang ngorok-ngorok lah ya. Ya itulah. Maka mari kita ya menjadi setia kepada Kristus ya. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Nah itu. Jadi nanti kalau punya anak, ingat, ya, pilihlah pasangan yang Katolik. Karena perkawinannya tak terceraikan. Punya anak, langsung dibaptis, ya. Jangan tunda-tunda, paham ya? Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu menopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Haleluya, Allah telah memanggil kita untuk memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, dalam Injil hari ini, Lukas 13 ayat 22, 30, pintu keselamatan itu sesak. Jadi pintu keselamatan itu kecil, satu-satunya hanya melalui jalan Yesus. Maka Yesus bilang sesak. Banyak orang yang ingin masuk tetapi tidak dapat.
Berbahagialah kita yang sudah dibaptis, nama kita tercatat dalam kerajaan surga. Tetapi ingat, baru nama. Kalau kita berbuat jahat, berbuat dosa, lalu tidak bertobat di dunia ini, bagaimana mau masuk ke pintu yang penuh sesat? Karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Ya. Hanya mereka yang berjuang keras yang dapat masuk menikmati keselamatan kekal. Berjuang dengan keras sampai titik darah penghabisan setia kepada Yesus Kristus dalam gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Ya. Maka kita itu berjuang terus-terus. Ini tanganmu kenapa? Itu bentol-bentol. Tuh, wah. Hah? Kutu air. Oh, airnya. Wah, bahaya. Kutu air. Jadi di air itu ada jentik-jentik, gigit. Nah, itu akibat apa tadi tuh? Jangan-jangan ada yang ngencingi baknya kali. Oh, airnya. Air dari kolam. Mau enggak tahan? Ada yang tahan? Oh, kalian enggak tahan. Karena dari Bengkayang dia pakai air bersih, air putih. Ah. Oh, begitu. Tuh sampai merah-merah. Udah disampaikan dengan kesehatan. Nah, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Nah, nanti kalian akan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dengan jual nasi gorengnya kalian bisa merasul, mewartakan Kristus. Nasi goreng cinta kasih. Ya kan? Sekarang kan banyak tuh makan gratis biar dapat pahala katanya. Kalian nasi goreng 5 yang laku 1 gratis, pelanggan ke-6. Wah, luar biasa. Ya begitu ya. Mantap ini nasi goreng Pak. Nasi goreng Bang Anan. Oh. Buatlah sendiri nasi goreng Bengkayang. Nasi goreng Rangkang. Oh. Ada merek sendiri lah, ya enggak? Nasi goreng Sanggau. Nasi goreng Soso, kan? Lihat yang daerah lain kan, tahu Sumedang, di mana Sumedang kan, ya kan, warung makan Wong Solo, wah. Begitu, soto Madura, kalian buat sendiri, soto Soso, ayam geprek Landa, mana tadi yang Landa, ya kan? Ayam geprek Sintang, betul ya? Jadi buat usaha ya. Jadi kalau kalian sekarang berpikirnya hanya pendek-pendek, bahaya. Maka bertanyalah orang kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nih, ini bertanya nih. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Di dunia ini yang berbuat baik saja itu belum cukup, tetapi dia harus berbuat baik, benar, dan kudus, dan mengikuti Yesus. Paham ya? Karena pintu yang sempit itu adalah Yesus. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Berbahagia. Banyak orang mau jadi Katolik, banyak orang mau jadi pengikut Kristus, tetapi kalian yang terpilih. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Tak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Jadi saudara-saudara yang terkasih, camkan itu, ini bacaan luar biasa hari ini. Ya. Jadi banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit, Yesus telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan,
bukakan pintu bagi kami. Tetapi dia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kalian datang. Nah, dulu ya disuruh ke gereja, tidak mau berjumpa Yesus. Ngapain? Lebih baik kita jalan-jalan, rekreasi, mancing, ya kan? Bobok-bobok, tidur-tidur. Hari Minggu tak ke gereja. Setelah di akhirat baru menyesal, ya. Tetapi dia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kalian datang. Maka kalian akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Kan saya kan pernah pergi ke gereja, makan dan minum darahmu Tuhan. Oh, tapi hanya napas Natal dan Paskah. Bahkan ada yang tidak ke gereja. Ya, ini dah lama tak ke gereja nih berdua nih. Makanya kalian ditangkap oleh Tuhan di tempat ini untuk kembali kepada Tuhan. Tapi kalian tidak mau kembali kepada Tuhan, kalian akan binasa. Nah itu ya. Maka kalian akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan. Jelas. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tak bertobat atau hidup dalam keadaan jahat. Enggak Pak, orang jahat tuh makin kaya Pak. Yo. Kan ada pertanyaan kemarin dari abang-abangmu atau saudaramu yang ada, ya, saudara kita yang ada di Rutan, tanya dengan saya. Tidak begitu. Di dunia ini orang ini, kita ini sudah kaya dan sejahtera di hadapan Tuhan. Tetapi kaya materi itu tidak ada apa-apanya, itu hanya sia-sia saja. Ya, di dunia ini silakan mencukupi kebutuhan. Tetapi kebutuhan itu jangan dicukupi dengan hasil pemerasan dan sebagainya. Tetapi ia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kalian datang, enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Jangan sampai kita dicampakkan keluar ya. Karena kita tidak setia kepada Kristus. Ngapalah? Saya rajin ke gereja pun masih di tempat ini katanya. Enggak begitu. Orang itu harus kerajinannya itu tidak kendor, rohnya bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk menjadi makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Luar biasa bacaan hari ini. Maka kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan Allah seperti tunduk dan taat kepada orang tua kita. Kalau kita melawan Kristus berarti kita melawan orang tua kita, melawan Tuhan Allah kita. Karena Yesus yang merubah kita, dialah Bapa rohani kita. Bapa surgawi itu adalah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dialah yang mengangkat kita dari dosa menjadi kudus. Walaupun kita kembali berdosa lagi, tetapi dengan kita bertobat kembali, kita akan menjadi kudus. Jadi ingat, camkan itu ya. Ini jangan malah tersesat. Dan renungan kita hari ini, Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Persoalan dasar dari pertanyaan tersebut bukanlah jumlah orang yang diselamatkan, tetapi bagaimana keselamatan itu diperoleh. Maka Yesus menjawab, berusahalah. Berusaha. Ya. Tolong ya. Halo. Nah, ini satu jawab. Halo. Jawablah, hai. Halo. Nan, halo. Kalau dengan cewek pandai dia. Saya tanya halo. Kalau dengan cewek, wah gampang deh. Nah, kan? Kalau dengan NATO cewek, wah semangat nih. Nah, kan? Jadi itu penting ya. Berusaha masuk melalui pintu yang sempit itu. Sakramen baptis adalah pintu menuju sakramen-sakramen lain.
Di sana dikaitkan antara sakramen baptis dan keselamatan. Marilah kita merawat dengan setia rahmat pembaptisan yang telah kita terima. Semoga bermakna dan bermanfaat hidup kita. Mari kita lanjutkan dengan doa rosario.